Pemirsa, kita kembali lagi tentunya dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali SIK MHMSI. Pak, tadi sebelum kita break saya sempat menanyakan ya Pak, hukuman bagi para pelaku tawuran yang melibatkan pelajar ini informasinya kartu KJP-nya dicabut ya Pak. Dan bagaimana mekanismenya mungkin boleh dijelaskan? Begini, kalau terkait dengan sanksi itu sanksi sosial, bukan sanksi pidana ya. Itu memang kita melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah. Soalnya ini Kota Madia Jakarta Timur, wali kota, kantor wali kota, dan diputuskan. Ada beberapa sebenarnya yang dicabut, bukan hanya KJP saja, ada lagi sanksi-sanksi seperti dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya. Itu sudah menjadi keputusan dari bersama dengan kami dengan dinas. Tapi kalau menyangkut masalah sanksi terhadap para pelaku tawuran itu, kita terkendala juga dengan hukum yang ada di Indonesia. Terutama karena anak pelaku tawuran ini kebanyakan anak di bawah umur, ABH. Kita terkendala dengan tempat yang bersangkutan untuk diinapkan sementara. Kan perlakuannya kan berbeda dengan orang dewasa. Nah, kadang-kadang kan kita kerjasama itu dengan Yayasan Handayani di Cipayung. Kadang penuh tempat itu. Jadi akhirnya kita menangkap anak itu, kita melakukan pembinaan di Polsek atau Polres. Kita panggil orang tuanya bikin surat pernyataan dulu Pak, kita membina anaknya dulu. Tolong izinkan kita bina dia sekian hari. Nah, kadang-kadang orang tua juga tidak mau juga, ada juga yang tidak mau karena takut anaknya dikeluarkan dari sekolah karena sanksinya itu. Sanksi sosial dan sanksi administrasi dari pemerintahnya seperti itu. Nah, kami menggagas juga melihat fenomena yang ada seperti itu, ada kendala hukumnya dan penerapan hukumnya dan sebagainya. Kami sebenarnya menggagas karena kami melihat bahwa faktor utama daripada tawuran yang ada di Jakarta Timur adalah antar warga ya, itu adalah faktor balas dendam. Tuh. Jadi rasa balas dendam itu yang sudah turun-temurun, saya bilang tadi, orang tua pun terlibat. Orang tua pun mendoakan bahwa anaknya yang tawuran menang. Kan itu sudah balas dendam. Jadi yang kalah pasti berusaha untuk mau menang lagi. Jadi bagaimana kita memulihkan rasa dendam ini? Kami sudah berusaha berbicara rapat dengan pemerintah daerah, Kota Madia Jakarta Timur, dan juga kami sudah sampaikan perlisan ke DPRD. Bagaimana kalau anak-anak yang kita tangkap mengikuti tawuran ini untuk mengikis rasa dendamnya dan membangun rasa kebangsaannya, rasa nasionalismenya, kita lakukan pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di TNI maupun Polri. Masuknya wajib militer. Ya, seperti itulah bela negara. Oke. Itu kami usulkan. Tapi kan ini butuh anggaran. Betul. Butuh anggaran. Dan itu kan bukan dari Polri ataupun TNI. Itu kan dari pemerintah. Itu memang harus sustainable dan kolaboratif antara stakeholder yang ada. Itu kami sudah usulkan. Tapi memang butuh sistem penganggaran itu kan tidak serta-merta ya. Dan tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung kita usulkan itu jadi nggak mungkin. Harus dibicarakan, ada prosedur-prosedur yang dibicarakan. Itu kami sudah usulkan juga lisan maupun kepada pemerintah daerah maupun DPR secara desa bakti kita kondok. Komunikasi yang tadi Bapak sampaikan bersama dengan pemerintah daerah katakanlah, berarti kan sudah ada kesepakatan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan itu, apakah untuk tingkat efektivitasnya untuk mencegah terjadinya tawuran itu seperti apa Pak? Sebenarnya tingkat efektivitasnya itu ada kolaborasi dan kita tetap kayak seperti tersandra. Kita seperti tersandra, sedangkan kita punya pekerjaan lain lagi, penanya tawuran. Jadi anggota kekurangan anggota untuk mengcover itu. Jadi mereka maunya kita berada di situ baru tidak terjadi tawuran. Kita tidak ada pasti tawuran. Jadi Bu Ines bisa membayangkan wilayah paling besar di Jakarta kan, Jakarta Timur, dari Cakung sampai ke Pasar Rebo, penduduk terbesar di Indonesia, tingkat nomor 2, tingkat Kota Madia atau kabupaten. Nah, nomor 1 kan Bogor, Kabupaten Bogor, nomor 2 kan Jakarta Timur, 3 juta orang lebih.
Ya kan 3,3 juta. Babak belur ya Pak. Dengan jumlah personil seperti itu, tugasnya di mana-mana. Jumlah personil kita sekian. Iya kan? Ada juga yang di BKO kemana-mana. Terus kita sudah anggota setiap kan tidak didukung dengan anggaran kasih makan dia dan sebagainya. Kalau tiket pos pantau itu kan sukarela itu, ya kan? Beda dengan piket yang ada itu kan ada anggarannya. Tapi kalau kita piket di pos-pos pantau itu kan, oh aduh. Babak belur ya Pak ya personilnya. Tapi semua itu kita tetap enjoy saja. Kita tetap melaksanakan tugas. Memang kewajiban kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita tetap dengan ketulusan hati, anggota kami tetap dengan ketulusan hati hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kadang-kadang kecolongan. Terus kita kecolongan terus langsung di follow up macam-macam. Ya mau apa lagi kan begitu. Baik Pak. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kayak gitu lagi ya Pak. Ini doa paling tulus nih Pak dari. Kasih tidak mendengarkan. Aduh kayak ini ya chaos banget gitu kalau udah terjadi. Padahal cuma waktu sebentar lagi bisa chaos gitu ya Pak. Nah Pak, untuk penunjang prestasi di sekolah, informasinya Kapolres Metro Jakarta Timur juga menyarankan agar diadakan kegiatan ekstrakurikuler berupa pramuka dan juga paskibraka. Betul Pak? Bisa diceritakan? Wah seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya saya ngeliat ini. Kemarin juga kita mengadakan perlombaan biar anak-anak itu tidak punya pikiran yang macam-macam. Jangan mengarahnya ke negatif. Kita carikan solusi-solusi yang sifatnya membawa anak-anak ke area yang positif. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait juga. Kita menyelenggarakan perlombaan, pertandingan silat, pencak silat dan lain-lain kita adakan itu. Memang cuma semuanya itu kita lakukan harus dukungan dari pemerintah daerah. Dan sampai saat ini memang pemerintah daerah, TNI dan semua stakeholder selalu bergandengan tangan dengan kami untuk menciptakan rasa aman di Jakarta Timur. Kemudian Pak, jaminan apa? Jaminan apa yang diberikan jajaran Polres Metro Jakarta Timur agar tidak terjadi tawuran kembali? Jaminan? Iya. Kalau kita bicara jaminan, Polres nggak mungkin. Jaminan kita adalah memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Itu sesuai dengan tugas pokok kita, anggota Polri. Oleh negara kita wajib hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat. Nah di sini yang rasa aman itu tidak serta-merta hanya tugas dari Polri. Harus semua lapisan masyarakat yang bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan rasa aman itu. Itu jaminan kami. Kami berusaha untuk menciptakan rasa aman. Ya, menghilangkan atau meminimalisir, mencegah kerugian harta benda dan jiwa. Seperti di catur prasetya, melayani keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi ini. Itu jaminan kami selalu. Lu kuat Rias. Terakhir Mbak boleh saya bertanya Pak, mungkin pesan untuk masyarakat untuk disampaikan silakan Pak. Ya terima kasih Mbak Ines. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Timur dan jajarannya, kami sangat berharap ada kolaborasi dari seluruh lapisan yang ada di Jakarta Timur mengenai tawuran ini dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena tanpa ada kolaborasi maka rasa aman itu akan lama terwujud, akan selalu terganggu karena kesadaran warga masyarakat yang kurang baik. Untuk itu paling kunci utama daripada tawuran ini adalah pengawasan mereka dari orang tua. Orang tua harus benar-benar memainkan perannya dengan baik, mengawasi anaknya, menasihati anaknya. Jangan orang tua melibatkan diri dalam kasus tawuran, tapi berikan kesadaran kepada anaknya, mengawasi anak-anaknya yang sudah bermedsos menggunakan alat komunikasi harus tetap diawasi. Dan anak-anak yang di atas jam 9 malam lebih baik diawasi dan suruh kembali untuk istirahat. Karena biasanya tawuran ini terjadi pada subuh hari. Pada saat kami pihak kepolisian itu sudah capek, sudah lagi sholat, nah itu terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Jadi
Sekali lagi kami mohon keberhasilan untuk menciptakan Osaman itu bukan hanya menjadi kewajiban Polri, tapi menjadi kewajiban kita seluruh warga negara untuk menciptakannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan angka tawuran di Jakarta Timur semakin berkurang. Semoga juga menginspirasi buat orang tua di luar sana juga tetap menjaga anak-anaknya. Jangan menjadi figur yang salah untuk anak-anaknya. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya di podcast Polri Presisi. Baik, Kita tunggu kembali Pak kehadirannya di podcast Polri. terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit dah. Salam presisi. Kegiatan Senin Pintar ini merupakan bagian dari program kerja mantap dan taktis yang dicanangkan oleh Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, Kapolres Metro Jakarta Timur. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada para pelajar mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah serta menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak masa depan seperti tawuran dan narkoba.